Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baik, mari sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doa. Bu, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada Mbak Vivit. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Apakah sehat atau luar biasa? Luar biasa, Ibu. Ibu. Wah, alhamdulillah ya. Apakah semuanya sudah siap belajar pada pagi hari ini? Sangat siap, Ibu. Baik, luar biasa sekali ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Vivit Sally Marita Putrisari, apakah hadir? Hadir, Ibu. Baik. Yang kedua, Siti Nur Aisyah Putri, apakah hadir? Hadir, Ibu. Baik, alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Baik anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari materi teks sejarah terkait dengan strukturnya, kaidahnya, sampai dengan mengkonversi teks cerita sejarah itu. Lalu pada pertemuan hari ini, kita akan belajar apa sih? Nah, untuk menjawab rasa penasaran anak-anak semua, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu nih. Kira-kira kalau anak-anak semua pengen tahu tentang informasi yang terupdate, yang fakta, dan yang aktual, biasanya anak-anak itu mendapatkannya dari mana? Ada yang ingin berpendapat? Ibu, saya izin menjawab. Saya, Ibu. Ya, silakan. Mbak Vivit terlebih dahulu ya. Silakan Mbak Vivit. Saya mendapatkannya dari CNN Indonesia, Bu. Oh iya, baik. Terima kasih ya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Saya, Ibu. Saya biasanya mendapatkan informasi dari membaca berita di situs Babe, Ibu. Oh iya, baik. Bagus juga itu ya. Terima kasih ya. Apakah ada yang ingin berpendapat lagi? Ibu rasa cukup ya? Nah, baik ya anak-anak. Ibu rasa semuanya juga sudah tidak asing dengan yang namanya berita. Bahkan mungkin anak-anak semua sudah menjadikan berita itu seperti konsumsi sehari-hari kita ya. Tapi anak-anak, untuk memperdalam lagi, pada pertemuan hari ini, kita bersama-sama akan mendiskusikan materi terkait berita, teks berita. Mengapa sih kita perlu belajar teks berita? Nah, hal ini itu karena dalam kehidupan kita, agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman, kita mengetahui segala kejadian, peristiwa, ataupun segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita perlu yang namanya berita. Nah, melalui pembelajaran ini, kita juga bisa mengasah kemampuan menulis kita. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, anak-anak, adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu memahami struktur dan kaidah teks berita, baik melalui lisan maupun tulisan. Kemudian, membandingkan teks berita melalui lisan maupun tulisan, dan yang terakhir, menganalisis teks berita baik melalui lisan maupun tulisan. Itu tadi kompetensi yang akan kita pelajari dalam materi teks berita ini. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu ingatkan lagi ya, bahwa keaktifan anak-anak semua akan Ibu nilai. Jadi, siapapun yang aktif dalam pembelajaran Ibu, akan Ibu kasih poin tambahan. Seperti itu ya. Jadi, anak-anak, saya harap anak-anak tetap semangat dan tetap aktif. Baik, untuk memulai pembelajaran teks berita pada hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video. Nah, video ini silahkan kita simak bersama-sama ya. Simak baik-baik, dan apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau ada berita yang bisa anak-anak ambil, silahkan ditulis ataupun diingat-ingat seperti itu ya. Silahkan disimak videonya. Sebentar Ibu persiapkan ya.
Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia Wilayah Jawa Timur mendapatkan laporan dari setiap korwil rumah sakit di Jawa Timur bahwa ada peningkatan jumlah pasien COVID-19 pasca Lebaran. Beberapa rumah sakit di Surabaya bahkan mengalami peningkatan pasien COVID-19 di atas 50%. Rata-rata pasien yang dirawat di rumah sakit datang dengan gejala sedang hingga berat. Klaster keluarga masih mendominasi ruang perawatan hingga saat ini. Peningkatan pasien COVID-19 di Jawa Timur diprediksi masih akan bertambah setelah dilakukan screening di Jembatan Suramadu Bangkalan. Untuk itu, Persi mengimbau kepada seluruh rumah sakit agar menerima pasien COVID-19 meski bukan rumah sakit rujukan. Khususnya di daerah Madura, di daerah Surabaya ini ada peningkatan karena memang ada kenaikan pasien di daerah Madura. Semua banyak yang dirujuk di rumah sakit di Surabaya dan ini sudah ada SK-nya dari Kepala Dinas Kesehatan untuk 7 rumah sakit. Tetapi itu 7 rumah sakit rujukan di Surabaya. Tetapi saya minta pada teman-teman di rumah sakit Surabaya agar siap semuanya kalau misalkan rumah sakit rujukan ini penuh. Peningkatan jumlah pasien COVID-19 ini dikonfirmasi oleh sejumlah rumah sakit, terutama Rumah Sakit Surabaya yang ditunjuk pemerintah provinsi sebagai rumah sakit penyangga atau rumah sakit rujukan dari daerah lain. Rumah sakit kami yang gedung yang bagian COVID adalah 83%. Jadi dari 53 ya terisi 14 bed. Memang ini sangat dinamis ya, dalam sehari bisa berubah-ubah terus ya. Sekarang semua tempat tidur terpakai, jadi kita naik sampai 40, sekarang 40. Satu tempat tidur dipakai untuk pasien COVID. Jadi kita mulai buka lagi, yang kemarin sudah saya ambil untuk zona hijau, nah sekarang sebagian kita pakai untuk zona merah. Mengantisipasi membludaknya pasien rumah sakit di wilayah Surabaya yang menjadi rujukan telah bersiap dengan menambah jumlah SDM dan membuka kembali ruang perawatan baru khusus pasien COVID-19. Hingga Kamis 10 Juni tercatat penambahan kasus harian di Jawa Timur sebanyak 425 kasus dengan penambahan kasus terbanyak dari Kabupaten Bangkalan. Gia Clarissa, Miki Peresia, Surabaya, Jawa Timur. Baik, sudah selesai menyimaknya ya anak-anak. Kira-kira dari video yang Ibu tayangkan tadi, adakah dari anak-anak yang bisa menyimpulkan isi video tadi? Saya Ibu izin menjawab. Apakah silakan. suara saya terdengar Ibu? Mohon maaf ya Ibu, saya tidak mengaktifkan kamera karena jaringan saya. Iya, tidak apa-apa Mbak Siti, silahkan. Berdasarkan berita yang telah ditayangkan tadi, saya menyimpulkan yaitu kesimpulan dari berita yang saya simak, ada peningkatan pasien COVID-19 sehingga Persijaptim mengimbau rumah sakit yang bukan rujukan untuk tetap menerima pasien COVID, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Siti. Jadi seperti itu ya anak-anak, jawabannya sangat tepat sekali. Memang dalam video tadi yang Ibu kutip dari CNN Indonesia itu mengatakan adanya peningkatan jumlah pasien COVID-19 sehingga Persijaptim itu menghimbau rumah sakit yang bukan rujukan COVID itu untuk tetap bisa menerima pasien COVID seperti itu. Terima kasih Mbak Siti. Nah, sepertinya tuh anak-anak semua sudah bisa ya menganalisis berita, informasinya secara detail, semuanya sudah insya Allah bisa ya, karena tadi Mbak Siti juga sekali menonton sudah bisa menangkap informasinya. Nah, baik anak-anak, untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan kita tentang teks berita ini, Ibu izin membagikan layar ya. Sebentar Ibu persiapkan. Baik, apakah sudah terlihat anak-anak? Terlihat Ibu. Oke, baik. Nah, di sini Ibu akan tidak mengajari anak-anak, tapi kita akan berdiskusi mengenai teks berita. Apa sih teks berita itu? Nah, di slide selanjutnya ini kita akan mengetahui teks berita adalah
teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, ataupun informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, berarti berita itu memang nyata adanya karena peristiwa itu sedang ataupun telah terjadi. Seperti itu ya, anak-anak. Selanjutnya, kita akan mempelajari ciri-ciri teks berita. Nah, mungkin Mbak Siti bisa membacakannya. Baik, Ibu. Apakah suara saya masih terdengar, Ibu? Iya, masih Mbak Siti. Baik, saya izin membacakan ciri-ciri dari teks berita. Yang pertama yaitu teks diberitakan merupakan sesuatu yang benar terjadi, bukan opini atau gagasan penulis. Yang kedua merupakan peristiwa yang jarak terjadi, bukan sesuatu yang umum terjadi setiap hari. Yang ketiga, aktual, yaitu peristiwa yang diberitakan masih segar atau baru terjadi, bukan peristiwa lampau. Data yang disajikan sesuai dengan peristiwa asli, tidak ada rekayasa. Bahasa yang disajikan menarik dan dapat memikat minat pembaca. Data yang diberitakan lengkap, khususnya data penting. Waktu dan tempat peristiwa yang jelas. Yang 8, bahasa mudah dipahami, bersifat objektif, lalu alur peristiwa berurutan, kalimat yang digunakan singkat, padat, jelas, sumber valid dan bisa dipertanggungjawabkan, dan yang terakhir, judul berita bisa mewakili isi berita. Baik, terima kasih. Sudah cukup jelas ya anak-anak, itu terkait ciri-ciri teks berita. Selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur teks berita. Jadi ada 4 unsur dalam teks berita. Yang pertama, unsur aktual. Maksudnya apa sih? Jadi unsur aktual itu, berita itu mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja atau sedang terjadi. Nah, pengertian terbaru itu bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dari suatu peristiwa lama atau peristiwa yang baru saja terjadi. Yang kedua ada unsur faktual. Dalam unsur faktual itu kejadiannya benar-benar merupakan suatu kenyataan, bukan suatu rekayasa, khayalan, ataupun karangan. Kemudian yang ketiga ada unsur penting. Jadi dalam berita itu ada dua hal dalam berita dinilai penting. Pertama, tokoh yang terlibat dalam pemberitaan atau tokoh penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, materi berita. Jadi yang penting itu apa? Selain tokohnya, itu juga materinya. Materi berita menyangkut kepentingan orang banyak dan mempengaruhi kondisi suatu masyarakat. Dan yang terakhir itu unsur menarik. Jadi berita itu menimbulkan rasa ingin tahu. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, yaitu ada unsur 5W plus 1H dalam struktur teks berita. Di sini ada what, ada who, ada when, ada where, why, sama how. Nah, di sini apa? Nanti akan dijelaskan apa sih yang terjadi, berita apa, siapa, who, siapa yang terlibat, when, kapan berita itu terjadi, where, di mana, why, kapan, emang apa berita itu terjadi, dan yang terakhir how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Seperti itu ya anak-anak, apa bisa dipahami sejauh ini? Bisa, Ibu. Baik. Selanjutnya, yaitu ada struktur teks berita. Mungkin Mbak Vivit bisa membantu saya menjelaskannya, Mbak Vivit? Baik, Ibu. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa on kamera karena sinyalnya terkendala. Baik, tidak apa-apa Mbak Vivit, silahkan. Baik, struktur teks berita yaitu ada 3. Yang pertama, orientasi berita, yaitu berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Kedua, peristiwa, yaitu berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir, berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga, sumber berita, yaitu dari mana asal sumber berita tersebut muncul. Sumber berita tidak selamanya ditulis di bagian akhir berita. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Vivit. Itu tadi anak-anak struktur teks berita. Jadi ada 3, ada orientasi, ada peristiwa, dan yang terakhir ada sumber berita. Sudah jelas anak-anak?
Jelas, Ibu. Nah, baik. Untuk yang terakhir, yaitu terkait jenis-jenis teks berita. Ibu juga ingin meminta tolong lagi kepada Mbak Siti, apakah bisa membantu Ibu untuk menjelaskannya lagi terkait jenis-jenis teks berita? Bisa, Ibu. Jadi, Baik, jenis-jenis teks berita itu yang pertama, straight news atau berita langsung. Straight news disebut berita langsung karena jarak waktu dari peristiwa terjadi dengan penggalian data dan pelaporannya berdekatan atau prosesnya tidak lebih dari 24 jam atau tidak lebih dari 2 hari. Yang kedua, depth news atau berita mendalam. Teks berita depth news disebut juga sebagai tulisan yang memuat laporan yang hendak diberitakannya, memiliki nilai berita yang berat, baik dari segi fakta, penggalian data, dan dampaknya kepada masyarakat umum. Yang ketiga, opinion news atau berita pendapat. Opinion news merupakan jenis berita yang berdasarkan pendapat pribadi dari sudut pandangan seseorang tentang suatu hal, ide kreatif, pemikiran, atau bisa juga berupa komentar terhadap sesuatu hal yang dianggap penting. Mohon maaf Ibu, apakah suara saya masih terdengar Ibu? Iya, masih Mbak Siti, jelas, terdengar dengan jelas. Baik Ibu, saya lanjutkan ya Ibu. Jadi yang keempat, jenis teks beritanya yaitu interpretative news atau berita interpretatif. Interpretative news adalah berita yang dikembangkan dari straight news dengan tambahan komentar dan penilaian dari reporter atau narasumber yang berkompeten. Yang kelima, investigation news atau berita investigasi. Investigation news merupakan berita yang mengembangkan sebuah berita yang didasari oleh penyelidikan atau penelitian dari berbagai sumber. Sekian Ibu. Baik Mbak Siti, terima kasih banyak ya. Begitu ya anak-anak, sudah sangat jelas, sudah dipaparkan oleh Mbak Siti ada 5 jenis teks berita. Berita langsung, berita mendalam, berita pendapat, berita interpretatif, dan yang terakhir berita investigasi. Saya rasa anak-anak semua sudah bisa memahaminya ya. Nah, untuk lebih mendalami lagi, untuk menguji kita. Nah, Ibu ingin anak-anak silakan dianalisis, dibaca terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 3 menit cukup atau tidak ya? Untuk membaca teks singkat ini cukup ya? Cukup Ibu. Iya, baik. Silakan dibaca dalam waktu 3 menit ya. Baik anak-anak, Ibu rasa sudah cukup ya waktunya, sudah 3 menit berlalu. Apakah sudah terbaca semuanya anak-anak? Sudah Ibu. Oke, baik. Nah, dari bacaan ini, apa sih yang ingin Ibu kasih ke anak-anak semua? Kita lihat di slide selanjutnya ini ya. Sebentar. Nah, di sini ada, mari mencoba ya. Nah, tulislah unsur-unsur 5W plus 1H dari teks berita yang sudah dibaca. Tapi karena anak-anak sudah membacanya tadi, menurut Ibu tidak perlu ditulis ya. Kita bisa langsung mendiskusikan apakah anak-anak bisa atau perlu ditulis saja. Bisa, Apakah suara Ibu tapi terdengar? ditampilkan kembali saja teksnya bagaimana ya Ibu? Oh iya, bisa-bisa. Baik ya, Ibu tampilkan kembali teksnya, dan nanti akan Ibu ajukan pertanyaan terkait apa yang ingin Ibu tanyakan, seperti itu ya. Baik Ibu. Nah, baik ya anak-anak, teksnya sudah terlihat. Sudah ya. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ya. Nanti bagi anak-anak yang ingin menjawabnya, silahkan saja sebutkan namanya
Dan tidak usah raise hand ya, langsung buka mikrofonnya saja. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu 5W itu 1H itu berarti what dulu? Apa? Apa sih berita itu tentang apa? Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Ibu. Saya, Bu. Oke, Mbak Siti terlebih dahulu apa ya? Silakan Mbak Siti. Berdasarkan teks yang disediakan, menurut saya wattnya itu jumlah penduduk miskin berkurang, Ibu. Oke, baik. Jawabannya tepat sekali ya. Terima kasih Mbak Siti. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bu, siapa? Siapa sih yang terlibat di situ? Ada tidak yang bisa menjawabnya? Silahkan langsung membuka mikrofonnya saja ya. Saya, Bu. Saya, Ibu. Oh ya, Mbak Vivi terlebih dahulu ya. Silahkan Mbak Vivi. Baik, Bu. Jadi yaitu masyarakat Indonesia. Ya, benar sekali. Terima kasih ya Mbak Vivit, itu jawabannya tepat sekali. Jadi siapanya itu ya masyarakat Indonesia itu. Nah, pertanyaan ketiga. Silahkan dipersiapkan ya. Ada pertanyaan when. Kira-kira kapan? Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Ibu. Iya Mbak Siti, silahkan. Kejadiannya yaitu beberapa tahun terakhir, Ibu. Iya, benar, tepat sekali ya. Kejadiannya itu ya. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan where. Ada yang bisa menjawabnya lagi? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak Vivit. Jadi berita tersebut itu terjadi di Indonesia. Iya, betul sekali. Betul sekali jawabannya ya Mbak Vivit. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan kelima. Silahkan langsung buka mikrofon saja kalau ingin menjawabnya ya. Mengapa? Why? Dari berita itu, kira-kira why-nya itu apa ya? Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Ibu, izin menjawab. Iya, silakan Mbak Siti. Why dari teks tersebut adalah pertumbuhan ekonomi rata-rata 7-8%, Ibu. Benar, tepat sekali ya itu jawabannya. Terima kasih Mbak Siti. Baik, ke pertanyaan terakhir nih. How? Kira-kira how dari berita itu apa ya? Ada yang bisa menjawabnya? Saya, Ibu. Oh iya, Mbak Siti lagi. Silahkan Mbak Siti. Mohon maaf, Ibu, apakah suara saya terdengar ya, Bu? Iya, terdengar. Mohon maaf ya, Ibu, bila salah jawaban saya. How di teks tersebut yaitu pemerintah menggelontorkan KUR sejumlah 34,1 triliun kepada UMKM, Ibu. Wah, ya betul sekali. Jawabannya tepat semuanya ya anak-anak. Sepertinya memang semuanya ini udah pandai-pandai semua ya untuk menganalisis teks berita. Jadi semua jawaban yang anak-anak lontarkan itu memang benar jawabannya dan tepat sekali. Nah, Ibu rasa pembelajaran kita pada hari ini bisa dicukupkan saja ya, karena saya lihat semua anak-anak sudah bisa menguasai materi teks berita ini. Namun sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu akan mengulas kembali materi apa saja yang telah kita pelajari bersama hari ini, yaitu terkait dengan teks berita. Yang pertama ada pengertian teks berita. Teks berita yaitu melaporkan kejadian, teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai suatu hal yang sedang atau sudah terjadi. Seperti itu ya Nana, itu terkait dengan pengertian dari teks berita. Yang kedua, tadi kita juga sudah mempelajari ciri-ciri dari teks berita. Apa saja tadi? Ada 13. Yang pertama terkait dengan fakta. Yang kedua, peristiwa yang sedang terjadi. Yang ketiga, aktual. Yang keempat, data yang disajikan itu sesuai dengan fakta. Yang kelima,
bahasa yang menarik. Yang keenam, waktu dan tempat yang jelas. Yang ketujuh, bahasa juga mudah dipahami. Yang kedelapan, datanya lengkap. Yang kesembilan, bersifat objektif. Yang kesepuluh, kronologinya jelas. Yang kesebelas, kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Yang kesebelas, sumbernya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir ada judul yang bisa mewakili isi berita. Kemudian yang ketiga, kita juga sudah mempelajari unsur-unsur teks berita, yaitu ada 4. Yang pertama ada unsur aktual. Yang kedua, unsur faktual. Yang ketiga ada unsur penting. Dan yang terakhir ada unsur apa? Unsur menarik ya. Dan jangan lupa dalam unsur-unsur teks berita itu juga memuat unsur 5W plus 1H. Ada what, who, when, where, why, dan how. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian kita juga sudah mempelajari strukturnya, struktur dari teks berita itu. Tadi ada orientasi, ada peristiwa, dan yang terakhir ada sumber berita. Dan yang terakhir tadi kita pelajari yaitu jenis-jenis teks berita. Ada berita langsung, berita mendalam, berita pendapat, berita interpretatif, dan berita investigasi. Nah, semuanya sudah kita ulas kembali. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak atau mungkin belum jelas sejauh ini? Atau sudah jelas? Sudah jelas anak-anak? Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Ibu. Baik, apakah sudah jelas anak-anak? Insya Allah sudah, Bu. Sudah, Ibu. Jika sudah jelas, untuk tugas materi teks berita ini, Ibu tidak akan persulit ya. Ibu hanya ingin anak-anak bisa mencari teks berita, kemudian silakan dianalisis strukturnya. Bisa dipahami untuk tugasnya? Apakah ada yang ingin bertanya tentang tugasnya? Tidak, Ibu, bisa dipahami, Bu. Baik, terima kasih banyak ya. Nah, baiklah, apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti semuanya sudah paham ya. Untuk tugasnya, silakan anak-anak bisa mengumpulkan maksimal pekan depan. Seperti itu ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari teks iklan. Untuk itu, silakan di rumah, anak-anak semua bisa belajar mandiri terlebih dahulu untuk mempersiapkan materi di pertemuan selanjutnya. Demikian ya anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap semangat, sehingga kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya mengenai teks iklan. Sekian dari Ibu, sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata Ibu yang kurang berkenan di anak-anak semua. Dan Ibu ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Ini sangat senang anak-anak semua bisa aktif dan bisa memahami dengan baik materi teks berita ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.